Secercah kebencian melintas di mata Xiao Tiancheng. Inti emasnya berputar, dan 5 cincin api menyala dengan cahaya, melesat ke depan secepat kilat, menghantam mata arai besar di depan. Arai pengunci 99 naga, tingkat ke-46. Yuan Ze melangkah maju, energi spiritual atribut kayu mengalir di kakinya. Setiap langkah mendarat tepat di mata arai, dan dengan setiap hentakan, sebuah pola arai runtuh. Orang itu, Dai Fenghua, sebenarnya telah mencapai level ini, tetapi ini belum mencapai batasku. Dai Fenghua, kau akhirnya akan digantikan olehku. Senyum percaya diri muncul di bibir Yuan Ze saat ia meludahkan bambu giok. Bambu giok ini bersinar terang dengan cahaya biru, melayang di atas kepala Yuan Ze. Saat berikutnya, bambu itu berubah menjadi puluhan hantu bambu giok, yang masing-masing melesat menuju mata arai dari pola arai di sekitarnya. Pola arai menghilang satu persatu, dan Yuan Ze melangkah maju. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-51. Seorang pemuda berjubah perak bergerak menembus formasi agung, sosoknya samar-samar saat ia melompat 10 langkah dalam sekali lompatan, menempuh jarak 100 meter hanya dalam beberapa tarikan napas. Inilah Dai Fenghua. Ia dengan lihai menghindari serangan dari setiap pola formasi, dengan cepat melintasi setiap mata formasi. Ia tidak akan melakukan gerakan yang tidak perlu energi spiritual dan staminanya masih kurang dari setengah terkuras, hasil dari latihan keras selama setahun. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa Dai Fenghua telah memiliki kekuatan untuk memasuki tingkat ke-50 formasi terakhir kali. Namun, karena yang terkuat lainnya hanya bisa memasuki tingkat ke-30, Dai Fenghua tak tertandingi. Lebih lanjut, ia tahu bahwa meskipun ia bisa memasuki tingkat ke-50, ia belum mencapai kekuatan untuk menembus tingkat ke-99, jadi ia belum menggunakan kekuatan penuhnya terakhir kali. Kali ini, Dai Fenghua bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan mencapai puncak berikutnya. Pada saat ini, pola formasi ilusi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, berubah menjadi raksasa berbaju zirah emas yang menghunus 2 pedang berpunggung lebar, yang menebas Dai Fenghua dengan ganas. Aura ini tak kalah dari aura tingkat ke-10 dari tahap inti emas. Mata susunan inti. Mata Dai Fenghua menyipit, dan dengan sekejap tubuhnya, ia melompat ke langit. Mata susunan inti adalah kunci untuk setiap susunan utama. Setelah mata susunan inti hancur, level susunan saat ini akan hilang. 8 mata susunan. Mudah, ayo. Dai Fenghua, di udara, mengamati area tersebut, indera ilahinya telah mendeteksi 8 mata susunan pada raksasa berbaju zirah emas itu. Ia kemudian meludahkan sebuah tablet giok. Tablet giok itu bergaya kuno, dipenuhi pola-pola rumit, memancarkan cahaya keemasan pucat. Maju, tatapan Dai Fenghua terkunci pada 8 mata susunan pada raksasa berbaju zirah emas itu. Dengan jentikan jarinya, lempengan giok itu langsung berubah menjadi 8 bagian, masing-masing berdenyut energi spiritual, melepaskan aura tajam saat melesat maju. Bang bang, boom, 8 mata formasi langsung tertusuk oleh 8 lempengan giok, memancarkan cahaya saat raksasa berzirah emas itu hancur. Level berikutnya, Dai Fenghua melangkah maju, langsung memasuki formasi utama berikutnya. Di puncak-puncak awan api, mata semua orang tertuju pada cermin perunggu. Penampilan murid muda itu kali ini jauh melampaui harapan para tetua. Tentu saja, yang paling mempesona dan bersinar tetaplah Dai Fenghua. Dia menarik perhatian semua orang seperti bintang abadi di langit. Bos, Fenghua benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Sepertinya bahkan formasi besar 56 pun tak mampu menghentikannya. Kurasa pemimpin aliansi muda itu tak perlu memilih siapapun lagi. Siapa yang mungkin bisa menjadi tandingan Fenghua? Kata Yang Qianyai, matanya berbinar. Ia tentu saja senang karena aliansi kultivator lepas bisa melahirkan murid berbakat seperti Dai Fenghua. Anak ini sepertinya menahan diri terakhir kali. Kali ini, dia pasti akan menguji batas kemampuannya. Murid-murid lain memang hebat, tapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Huang Tua mengangguk setuju. Fenghua memang semakin mengejutkan, tapi yang paling menarik perhatianku adalah Ling Er dan Ibel kecil ini. Suasana hati Yuan Wuhui sedang sangat baik hari ini. Ia tersenyum tipis dan berkata. Semua orang menatap gambar Sui Ling Er di cermin perunggu dan mata mereka terbelalak takjub. Kecepatannya sama sekali tidak melambat. Bagaimana mungkin? Mata semua orang terbelalak. Kecepatan Sui Ling Er dalam menembus formasi sama sekali tidak melambat malah, seolah bertambah cepat. Dengan kultivasinya yang hanya mencapai tingkat pertama tahap inti emas, ini sungguh di luar nalar. Bos, putrimu benar-benar menantang langit. Seru Yang Qianyai. Memang, aku sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa menembus formasi kali ini akan benar-benar meningkatkan kendali Ling Er atas tubuh Sui Suan lagi. Tapi lihat bocah itu. Dia anak kecil yang cukup menarik. Mengikuti tatapan Yuan Wuhui,
semua orang menatap gambar Cuyan dan mata mereka langsung terbelalak. Orang ini bahkan tidak tahu apa inti formasi itu, berlarian seperti lalat tanpa kepala. Masalahnya, orang seperti ini benar-benar bisa menembus formasi tingkat ke-40 hanya dengan kekuatan fisiknya. Sungguh aneh. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-40. Cuyan dikelilingi oleh 10 senjata sihir tingkat menengah yang terbuat dari mithril, yang terus-menerus membombardir pola-pola susunan yang tiba-tiba muncul. Namun, setelah satu pola susunan dibubarkan, pola itu akan segera beregenerasi, vitalitasnya hampir sebanding dengan kecoa. Ini bukan sepenuhnya salah Cuyan. Orang-orang seperti Dai Fenghua dan Yuan Ze telah berkali-kali menembus formasi pengunci naga 99 dan telah lama menguasai cara menemukan inti formasi dan menghancurkan pola-polanya. Namun, ini adalah pertama kalinya Cuyan memasuki formasi sebesar itu. Sebelumnya, ia mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menerobos formasi dengan paksa dan mencapai tingkat ke-40. Namun sekarang, kekuatan fisiknya tidak cukup untuk menghancurkan formasi tersebut. Meskipun senjata sihir Cuyan dapat membubarkan pola-pola susunan, pola-pola itu juga dapat beregenerasi dengan cepat, sehingga Cuyan terjebak di satu tempat, tidak dapat bergerak sedikit pun. Pola-pola susunan ini sungguh merepotkan. Mereka baru saja beregenerasi setelah dipatahkan. Cuyan merasakan gelombang frustrasi, merasa seperti pria kekar yang bermain dengan jarum, terus-menerus tertusuk, memiliki kekuatan luar biasa tetapi tidak dapat menggunakannya. Otang pembawa sial, ini tidak berhasil. Setelah mengeluarkan banyak tenaga, ia masih kesulitan untuk bergerak sedikit pun. Bahkan Cuyan yang biasanya tenang pun tak kuasa menahan rasa tidak sabar. Apa yang harus kulakukan? Benar, pola-pola susunan, rune, dan pola pil ini seharusnya tidak terlalu berbeda, kan? Sudahlah. Memikirkan hal ini, Cuyan mengeluarkan catatan pemurnian jimat yang diberikan kepadanya oleh Wang Tianhua dari 4 benua dan catatan pemurnian pil yang diberikan kepadanya oleh Peri Muhua. Kedua catatan ini adalah puncak dari pengalaman bertahun-tahun dari dua ahli tahap jiwa baru lahir, sangat berharga. Cuyan membuka kedua catatan itu dan meletakkannya di tanah, satu di setiap sisi. Pada saat yang sama, ia memasang perisai cahaya pertahanan, mengaktifkan manik anti-air, dan 10 pedang terbang mithril melindungi tubuhnya, menahan serangan pola susunan di luar. Di puncak awan api, semua orang terbelalak. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Kenapa tiba-tiba ia duduk? Apakah ia mulai mempelajari pengetahuan pola susunan sekarang? Agak terlambat untuk belajar mendadak. Yuan Wuhui mengangkat alis dan memperbesar gambar. Baru kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dua catatan di depan Cuyan. Pemurnian pil, pemurnian jimat. Apa hubungannya ini dengan pola susunan? Apakah anak ini bingung? Di tengah tatapan takjub semua orang, Cuyan dengan sabar memperhatikan. Mari kita lihat apa yang bisa anak ini lakukan selanjutnya. Aku tidak menyangka potensi Ling Er begitu besar. Hei Xiang mulai kesulitan. Mengikuti tatapan Yuan Wuhui, semua orang melihat Sui Ling Er semakin berani dalam pertempuran, kecepatannya dalam menghancurkan pola-pola arai semakin cepat, dan bahkan ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk ganas yang bertransformasi dari mata arai inti, ia dapat menemukan lokasi mata arai dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-44. Sui Ling Er melompati penghalang cahaya terakhir dari tingkat ke-33 dan memasuki tempat ini dalam satu gerakan. Bagus, ada orang lain di formasi utama ini. Aku harus menjadi yang pertama menerobos formasi utama ini. Sui Ling Er sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Ia tidak menyangka kedatangan Cuyan akan menyentuh jiwanya, dan kendalinya atas tubuh Sui Suan akan menjadi semakin kuat. Di bagian lain dari formasi utama ke-44, Hei Xiang hampir kelelahan saat ini. Ia telah mencapai batasnya. Dengan dukungan tekadnya, ia bergegas masuk ke formasi utama ini. Sekarang ia hanya merasa pusing dan pening. Ia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Kecepatan dua pedang panjang yang melayang di sekitar Hei Xiang juga melambat. Saudara Hei Xiang, Ling Er akan pergi dulu. Aliran energi air keluar dari tangan Sui Ling Er. Pola susunan yang tampak sangat rumit di mata Hei Xiang hancur berkeping-keping di tangan Sui Ling Er dengan kekuatan yang luar biasa. Ini, melihat Sui Ling Er melesat pergi, Hei Xiang hampir muntah darah. Ia, talenta muda terbaik ketiga di Yangzhou, telah dikalahkan oleh seorang gadis biasa. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal ini? Apalagi karena wanita inilah yang ia kagumi. Hei Xiang murka, histeris, pipinya menggembung saat ia meraung seperti binatang buas. Aku akan bertarung sampai mati. Dua pedang panjang yang melayang di sampingnya menyala-nyala, dan inti emas di dantiannya berputar liar saat Hei Xiang menerjang maju untuk menerobos formasi. Di puncak-puncak awan api, bakat Ling Er sungguh menakjubkan. Dia sudah melampaui Hei Xiang. Dia akan memasuki formasi utama ke-45.
Tubuh Suan Air Ling Er mungkin hampir matang kendalinya atas kekuatan elemen air telah mencapai tingkat dewa. Ling Er akan segera menyusul Tian Cheng. Seru para tokoh kuat itu dengan takjub. Bakat Sui Ling Er sungguh luar biasa di usianya yang baru 16 tahun, ia telah mencapai begitu banyak hal. Jika ia benar-benar dewasa, level apa yang akan ia capai? Yang Qianye berseru, "Bos, ini sungguh tidak adil. Kau sudah menjadi monster, tetapi putrimu bahkan lebih mengerikan lagi." Huang Tua tampak bingung dan berkata, bocah bernama Cuyan ini cukup menarik. Dia ternyata mempelajari rune dan pola pil. Ada apa dengan anak ini? Kita abaikan saja bocah ini untuk saat ini. Ada beberapa hal menarik yang terjadi selama tantangan formasi ini. Yuan Wuhui tertawa, merasa semakin puas saat menyaksikan penampilan Sui Ling Er. Formasi pengunci naga 99, level 45. Xiao Tiancheng telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi bahkan dengan meminum pil, kecepatan pemulihannya jauh lebih lambat daripada kecepatan konsumsinya. Terlebih lagi, tekanan di dalam formasi semakin meningkat, dan tak mungkin lagi menembusnya hanya dengan kekuatan spiritual dan fisik. Ia membutuhkan pemahaman yang lebih kuat tentang pola formasi. Apa, ada orang lain yang memasuki level ini? Siapa dia? Xiao Tiancheng mengeluarkan token teleportasinya, dan di sana, sebuah titik cahaya tiba-tiba memasuki formasi tempat ia berada. Saat Xiao Tiancheng dipenuhi keraguan, sebuah suara merdu terdengar di telinganya. Xiao Tiancheng, kau terlalu bodoh, dasar idiot. Kemampuanmu bahkan tidak sebaik milikku, tapi kau ingin merebut hatiku. Bermimpilah, ayo. Ini, bagaimana mungkin? Xiao Tiancheng sangat terkejut ketika Sui Ling Er dengan santai melepaskan kekuatan elemen airnya, dengan mudah menembus pola-pola formasi, dan melompat pergi. Xiao Tiancheng menggosok matanya untuk memastikan ia tidak bermimpi, tapi ini terlalu tidak masuk akal. Seorang gadis 16 tahun telah melampauinya. Apa, ada orang lain? Xiao Tiancheng menatap titik cahaya di token teleportasi, yang kini memasuki susunan utama ke-45, benar-benar bingung. Awuo, tiba-tiba, Xiao Tiancheng samar-samar mendengar raungan keras datang ke arahnya dari belakang. Berbalik dan menggunakan teknik mata surgawinya, ia melihat itu adalah Hei Xiang, tetapi mengapa wajah orang ini merah dan lehernya tebal? Otang pembawa sial, aku akan mengerahkan segalanya. Xiao Tiancheng juga terprovokasi oleh fakta bahwa ia, talenta muda terbaik kedua di Yangzhou, berada di peringkat keempat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Ia mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya dan menggertakkan giginya saat ia pergi. Di puncak-puncak awan api, semua orang menatap ke 6 bayangan yang terpantul di cermin perunggu. Feng Hua telah melawan segala rintangan dan memasuki tingkat ke-54 formasi. Mengikutinya, Yuan Ze memasuki tingkat ke-49 dan kini berusaha menembus tingkat ke-50. Kuda hitam terbesar adalah Sui Ling Er, yang secara mengejutkan berada di peringkat ketiga dan telah memasuki formasi tingkat ke-46, melaju dengan momentum yang tak terhentikan. Xiao Tiancheng dan Hei Xiang sama-sama berada di formasi tingkat ke-45. Sedangkan Cuyan, tak seorang pun memperhatikannya lagi. Ia masih duduk bersila, mempelajari dua buku yang tidak berhubungan dengan penghancuran formasi, tetap berada di formasi tingkat ke-40. Yuan Wuhui tertawa, Huang Tua, aktifkan formasi ke tingkat ke-64. Formasi tingkat ke-56 pasti tak akan mampu menjebak Feng Hua. Bagus, jawab Huang Tua, hatinya dipenuhi kegembiraan. Selama bertahun-tahun, tak ada murid yang memasuki formasi di atas tingkat ke-60 hari ini, formasi itu akan segera dihancurkan. Ayo, sebuah pelat susunan muncul di tangan Huang Tua. Pelat susunan ini berisi 81 lapisan pembatas, pelat susunan inti dari susunan pengunci 99 naga. Pelat susunan itu terbang masuk, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Huang Tua menjentikkan jarinya, dan seberkas energi spiritual berwarna kuning tanah menghantam pelat susunan itu. Awalnya, terdapat 56 pola susunan terang dan 25 pola redup di pelat tersebut. Dengan hantaman ini, 8 pola redup menyala. Lapisan ke-64 susunan itu pun aktif. Bergerak, bergerak, anak itu bergerak. Ada apa ini? Si bocah bernama Cuyan itu bergerak. Apa? Didorong oleh seruan ini, pandangan semua orang tertuju pada pemandangan di mana Cuyan berada. Detik berikutnya, mata mereka terbelalak. Susunan pengunci 99 naga, lapisan ke-40. Cuyan berdiri, senyum mengembang di bibirnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Pola susunan, pola pil, rune, dan pembongkaran mantra ternyata terhubung dengan cara yang luar biasa. Aku bodoh sekali, haha. Nah, apa susahnya? Cuyan terkekeh, menyimpan 10 pedang terbang mitril ke dalam tas penyimpanannya. Perisai pertahanannya menghilang,
memungkinkan pola-pola susunan bergabung menjadi serangkaian serangan dahsyat yang menghujaninya. Bang bang bang. Cuyan kemudian melepaskan beberapa semburan energi spiritual es, mengenai titik-titik kunci pola susunan di sekitarnya. Pola-pola susunan itu langsung mengeras, tertutup es, dan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Menghancurkan susunan itu sangat mudah. Cuyan terkekeh, melangkah maju dengan langkah lebar secepat kilat, seolah-olah melepaskan semburan energi spiritual es dengan santai. Dan kemudian, pola-pola susunan di depannya hancur berkeping-keping, tertutup es. Pola-pola susunan yang sebelumnya membuat Cuyan sakit kepala hebat kini hancur di tangannya seperti ayam tanah liat dan guk-guk gerabah. Karena pola susunan di depannya, Cuyan tidak bisa menggunakan teknik 9 kilatan roh sejati, tetapi ia telah mengerahkan kecepatannya hingga batasnya. Kemanapun ia lewat, yang tersisa hanyalah kehancuran dan embun beku. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebuah layar cahaya muncul di hadapan Cuyan. Namun, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya itu terjalin sebelum layar cahaya itu mengembun menjadi seekor burung terbang raksasa berkepala 3. 6 titik lemah, hancurkan. Gerakan Cuyan secepat kilat, dan 6 jari es melesat keluar. Mantra tingkat pertama tingkat tinggi jari es. Merapalkan mantra secara instan sangatlah mudah. Bang, bang, burung berkepala 3 yang dengan cepat menerkam Cuyan menjerit memilukan, lalu langsung berubah menjadi patung es, jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Level selanjutnya, Cuyan terkekeh pelan, melompat ke penghalang cahaya. Di puncak Fire Cloud Peak, keheningan total, shock total. Semua orang telah menyaksikan penampilan Cuyan. Dari seorang pemula tanpa pemahaman tentang formasi hingga seorang master yang dapat menghancurkan formasi dengan mudah, Cuyan telah mencapai ini dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Dan anehnya, dia mengandalkan 2 buku yang sama sekali tidak berhubungan dengan formasi. Yang Qianye dan Huang Tua juga agak tercengang, menatap Yuan Wuhui dengan penuh tanya. Hanya Yuan Wuhui yang bisa memberikan penjelasan. Aku tak pernah menyangka anak ini menguasai teknik alkimia dan jimat secepat ini. Ada hubungan antara pola alkimia, pola jimat, dan pola susunan, meskipun hubungan ini sangat halus. Mereka yang tidak terlalu mendalaminya tak akan pernah menyadarinya. Anak ini sudah menguasainya. Meskipun dia belum pernah mempelajari pola susunan sebelumnya, pola susunan biasa tak lagi bisa menjebaknya. Kata Yuan Wuhui, suaranya diwarnai kegembiraan tersembunyi. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menguasai sesuatu dalam waktu kurang dari 1/4 jam, bagaimana mungkin dia melakukannya? Semua orang sama bingungnya, mata mereka terbelalak takjub. Susunan pengunci naga 99, tingkat ke-42. Energi spiritual Cuyan berkelebat, dan kemanapun dia lewat, semua pola susunan berubah menjadi es. Dalam sekejap mata, dia mencapai mata inti susunan. Inti dari susunan tingkat ke-42 terbentuk dari pola susunan yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi gada raksasa yang menjulang tinggi. Gada raksasa ini, yang membawa aura yang tak tertandingi, melesat ke arah Cuyan. 7 kelemahan, sederhana, energi spiritual berkilat, dan 9 tangan es seukuran telapak tangan meraung. Mantra 1 pola tingkat tinggi telapak es. Dor. Tongkat raksasa yang menjulang tinggi itu hancur berkeping-keping seperti rumah kartu. Level selanjutnya, dengan lompatan, Cuyan menyelesaikan formasi utama ini dalam waktu kurang dari 40 tarikan napas. Formasi pengunci naga 99, level ke-43. Ia masih menyapu formasi, mencapai intinya. Inti formasi inti itu berubah menjadi kera raksasa setinggi 20 meter, menerkam Cuyan dengan kekuatan gunung Tai. Kepala, perut, leher, lengan, kaki, 7 kelemahan. Mengingat prinsip rune dan mantra, Cuyan langsung mengidentifikasi 7 inti formasi yang lebih kecil, dan 7 bola es beterbangan dari tangannya. Mantra 1 pola tingkat tinggi teknik bola es. Tanda seru. Dor. 7 bola es mendarat di 7 inti formasi dan meledak, mengubah kera raksasa yang tampak ganas itu menjadi pecahan es. Hanya dalam 30 tarikan napas, formasi itu hancur. Level selanjutnya, formasi pengunci naga 99, level ke-44. Perkasa dan tak terkalahkan, tak terhentikan oleh pola apapun. Sebuah gunung raksasa, yang terbentuk dari mata inti arai, menghalangi penghalang cahaya. Detik berikutnya, gunung itu tiba-tiba menjulang, jatuh dari langit ke arah Cuyan. Benturan ini begitu kuat, ia mungkin akan berubah menjadi daging cincang. 8 titik lemah, hancurkan. Cuyan meraung, melepaskan 8 aliran energi spiritual es, mengubahnya menjadi 8 panah es yang langsung melesat ke 8 mata arai. Mantra 1 pola tingkat tinggi teknik panah es. Boom. Gunung berpola arai itu langsung hancur menjadi hujan pecahan es. Level selanjutnya. Pada saat ini,
Cuyan merasa sangat gembira. Setelah menahan diri begitu lama, pelepasan total ini memungkinkannya untuk melompat ke penghalang cahaya. Formasi besar ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 napas bagi Cuyan. Melalui pengalaman praktis ini, pemahaman Cuyan tentang pola arai telah jauh lebih dalam. Di puncak Fire Cloud Peak, semua orang terkesiap. Menembus 3 lapis formasi hanya dalam 90 tarikan napas, 40 tarikan napas, 30 tarikan napas, 20 tarikan napas, kecepatannya tidak hanya tidak melambat, tetapi malah meningkat drastis. Apakah anak ini benar-benar mencoba formasi pengunci naga 99 untuk pertama kalinya? Jika mereka tidak tahu bahwa Cuyan baru saja tiba dari 5 negara bagian bawah, mereka pasti sudah menyimpulkan bahwa ini bukan pertama kalinya. Alkimia, seni jimat, seni formasi, sihir, inilah kekuatan menguasai keempat seni. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cuyan juga telah menggabungkan sihir ke dalamnya. Adegan itu menjadi padat. Formasi pengunci naga 99, lapisan ke-45. Hei Xiang berkeringat deras, hampir di ambang kehancuran, tetapi dia menggertakkan giginya dengan putus asa. Xiao Tiancheng berada di depan, setidaknya dia harus melampauinya. Otang pembawa sial, kenapa ada yang mengejar kita lagi? Cahaya ini baru saja mencapai lapisan formasi ke-40, bagaimana bisa secepat ini? Hei Xiang mengeluarkan token teleportasinya dan melihat cahaya yang berubah di atasnya, hampir muntah darah. Apakah dia akan disusul lagi? Apakah orang-orang ini sedang menggunakan narkoboy hari ini? Saat itu, sebuah suara yang jelas terdengar di telinganya. Bung, kau terlihat panas. Biarkan aku mendinginkanmu. Hei Xiang melihat pola susunan di sekitarnya langsung berubah menjadi es dan hancur, dan tekanannya langsung berkurang. Selamat tinggal, kata Cuyan ringan, dan melompat ke depan. Ini, siapa orang ini? Kenapa punggungnya terlihat begitu familiar? Hei Xiang menatap sosok yang pergi, hatinya dipenuhi keterkejutan, dan tiba-tiba dia berteriak Cuyan. Xiao Tiancheng sedang bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka keadaan akan berbalik, dan dia benar-benar telah membuat terobosan kecil saat ini. Meskipun dia belum mencapai tingkat ke-12 tahap inti emas, dia masih jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali mencapai tingkat ke-11 tahap inti emas. Ini secara alami mempercepat kecepatan penghancuran susunan tersebut. Saat ini, 100 meter dari Xiao Tiancheng, terdapat tirai cahaya yang mengarah ke susunan utama berikutnya. Di depan tirai cahaya itu terdapat sungai yang dibentuk oleh mata susunan inti. Sungai ini sangat deras. Xiao Tiancheng telah mencoba beberapa kali, tetapi masih terhalang oleh air sungai yang aneh. Xiao Tiancheng telah menemukan ke-8 mata susunan kecil itu, tetapi ia tidak dapat menghancurkannya secara bersamaan, dan ia pun merasa sedikit gelisah. Saudara Xiao, kita bertemu lagi. Cuyan tersenyum tipis, muncul di samping Xiao Tiancheng tanpa disadari. Xiao Tiancheng, seolah melihat hantu, tanpa sadar mundur 2 langkah, wajahnya penuh keterkejutan, dan berkata, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tentu saja aku sampai di sini, apa ada yang salah dengan itu? Cuyan terkekeh dalam hati, berbicara dengan santai. Hehe, keberuntunganmu memang bagus, tetapi kau akan terjebak di sini hari ini. Kau tidak bisa menghancurkan mata susunan inti ini. Sementara Xiao Tiancheng sangat terkejut, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Cuyan bisa sampai di sini, dia sendiri tidak bisa menghancurkan mata arai inti, apalagi anak Golden Core Stage 1 seperti dirinya. Maksudmu ini, 8 titik lemah, apa susahnya? Cuyan melirik sungai yang terbentuk oleh pola arai di depannya dan berkata dengan santai. Kau menemukan ke-8 mata arai dalam sekali pandang. Bagaimana mungkin? Xiao Tiancheng tercengang. Dia sendiri telah berjuang dengan mata arai inti untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan 8 mata arai yang lebih kecil, namun Cuyan telah menemukannya hanya dengan sekali pandang. Bagaimana mungkin? Mata arai. Aku tidak tahu apa itu mata arai, tetapi aku tahu bahwa sungai yang terbentuk oleh pola arai ini memiliki 8 kelemahan. Untuk menghancurkannya, sangat mudah. Cuyan tersenyum tipis, dan dalam sekejap, dia tiba di samping sungai yang terbentuk oleh mata arai inti. Bang, bang, pola arai di sungai bergejolak, dan dalam sekejap, air yang terbentuk oleh pola arai mengembun menjadi 5 atau 6 tangan pola arai raksasa yang muncul dari sungai dan menghantam Cuyan. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-50. Kenapa kau harus berubah menjadi sungai? Cuyan tersenyum tipis, dengan santai menunjukkan 6 serangan jari, langsung membekukan 6 telapak tangan raksasa yang terbentuk dari pola susunan air sungai. Cuyan menancapkan 1 tangan ke sungai, kekuatan spiritual esnya melonjak. Hanya dalam 3 tarikan napas, seluruh sungai yang terbentuk dari pola susunan itu membeku sepenuhnya. Kerak, namun, ini masih belum berhasil.
Retakan muncul di sungai yang membeku. Tanpa menghancurkan mata inti susunan, sungai akan segera pulih. Bang! Cuyan melesat, tiba di atas sungai yang membeku, dan meninju, langsung menghancurkan area beku itu. 1. Kata Cuyan dengan tenang, melesat lagi. Bang! 2. Bang! 3. Bang! Kedelapan. Pukulan terakhir Cuyan menghancurkan seluruh sungai yang terbentuk dari pola susunan. Mata inti susunan itu hancur. Melihat ekspresi Xiao Tiancheng yang hampir linglung, Cuyan berkata dengan tenang, aku duluan. Dengan itu, ia melesat dan menyerbu penghalang cahaya. Melihat sosok Cuyan yang menghilang, Xiao Tiancheng dipenuhi keterkejutan. Bagaimana mungkin anak ini bisa mematahkan mata inti arai dengan begitu mudah? Ia sendiri tidak bisa mematahkannya. Apa yang sedang terjadi? Tunggu, kenapa punggung itu terlihat begitu familiar? Ini, Xiao Tianzu, Cuyan, itu kau. Tiba-tiba, Xiao Tiancheng tertegun, lalu meraung histeris. Pria yang telah mempermalukannya ternyata adalah Cuyan. Otang pembawa sial, umpat Xiao Tiancheng, menyerbu ke arah penghalang cahaya. Bang! Puff! Pada saat ini, mata inti arai yang rusak telah dipulihkan. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbentuk dari pola arai air sungai menghantam, dan Xiao Tiancheng, yang lengah, terpental, menyemburkan darah. Tragedi saja tidak bisa menggambarkan perasaan Xiao Tiancheng saat ini. Cuyan, aku akan membasmimu. Di puncak awan api. Semua orang menatap tajam ke cermin perunggu, tak pernah menyangka begitu banyak perubahan tak terduga dalam tantangan formasi ini. Dai Feng Hua telah membuat kemajuan yang tak terhentikan, telah memasuki formasi tingkat 56. Yuan Ze akhirnya menghancurkan inti formasi tingkat 49, memasuki tingkat 50. Kuda hitam Suiling Er sangat cepat, telah memasuki formasi tingkat 48 dan kini menuju ke inti. Adapun Cuyan, bakat mengerikan ini, setelah memasuki formasi tingkat 46, kecepatannya menjadi semakin dahsyat. Ia sekali lagi menerobos inti formasi tingkat 46 dengan kekuatan yang luar biasa, memasuki formasi tingkat 47, dan kini terlibat dalam pertempuran dengan inti formasi tingkat 47. Tantangan formasi ini, karena ledakan Yuan Ze, kebangkitan Suiling Er yang kuat, dan bakat mengerikan Cuyan yang tak terjelaskan, menjadi semakin intens. Formasi pengunci naga 99, tingkat 48. Menghadapi ular piton raksasa berwarna-warni yang telah menjelma menjadi inti formasi, Suiling Er tidak menunjukkan rasa takut. 1, 2, 3, 8. Aku merasakan lokasi 9 mata arai minor, di mana yang terakhir. Suiling Er mengangkat alisnya sedikit. Serangan ini pasti akan menembus pertahanannya. Selama dia menemukan mata arai minor ke-9, itu hanya masalah waktu. Tepat pada saat itu, tangan seorang pria tiba-tiba menekan bahu Suiling Er. Meskipun tangannya tampak lebar dan kuat, Suiling Er selalu fobia kuman, jadi bagaimana mungkin ia bisa mentolerir hal ini? Ia benci pria yang terlalu dekat dengannya. Tepat saat ia akan meledak, ia mendengar. Ling Er, kau cukup cepat. Kemarahan di mata Suiling Er langsung berubah menjadi keterkejutan. Menoleh, ia melihat wajah yang menghantui mimpinya. Ia segera memeluk Cuyan dan memeluknya erat-erat. Ku bilang, apa zodiakmu? Kau duluan? Oke, kau bukan gadis kecil lagi, kau bisa. Cuyan terdiam. Suiling Er sangat ringan, tetapi memeluk Cuyan seperti ini membuatnya tersipu. Tidak, kakak Cuyan, Ling Er tahu kau yang terbaik, kau pasti akan datang cepat, hihi. Suiling Er membenamkan kepalanya di dada Cuyan, tampak bahagia. Hei, bocah nakal, berhenti merengek. Kita hancurkan formasinya dulu. Dan apa zodiakmu? Kenapa berat sekali? Lenganku mau patah. Aku tidak seberat itu. Suiling Er melompat dari pelukan Cuyan, menatapnya dengan ekspresi kesal. Aku akan hancurkan formasinya dulu. Suiling Er adalah orang tersulit yang pernah dihadapi Cuyan sejak debutnya. Menghadapi kata-kata imajinatifnya yang liar, Cuyan terdiam dan berhenti bicara, menatap ular piton raksasa yang terbentuk dari inti formasi. Ular piton raksasa ini panjangnya 30 meter, melingkar di depan layar cahaya, menghalangi jalan. Saudara Cuyan, makhluk ini sungguh tidak mudah dihadapi. Aku sudah berusaha keras dan masih belum menemukan semua inti formasi kecil. Suiling Er buru-buru mengingatkannya. 9 titik lemah. Kau meremehkanku. Lihat aku menghancurkan formasinya. Cuyan tersenyum tipis, sosoknya melesat, dan sesaat kemudian ia muncul di samping ular piton raksasa dengan pola formasi. Raung. Piton raksasa itu meraung, menyemburkan seberkas cahaya berpola susunan dari rahangnya yang menganga ke arah Cuyan, sambil secara bersamaan mencambuk dengan ekornya yang besar. Tubuh piton itu menggeliat hebat, terus-menerus berganti posisi, membuatnya hampir mustahil untuk melepaskan 9 mantra secara bersamaan pada inti susunan. Pertama,
Kepalanya, mata Cuyan menyipit, sosoknya berkelebat saat ia muncul sesaat kemudian di kepala piton itu di udara, menyerang dengan telapak tulang putihnya. Bang! Kepala raksasa itu hancur oleh serangan telapak tangan Cuyan. Maju. Pada saat yang sama, 3 bilah es terbang dari tangan Cuyan, langsung mengenai 3 inti susunan. Wosh! Ekor piton yang mengamuk itu hanya memberikan bayangan sosok Cuyan berkelebat lagi, 5 pedang terbang melesat keluar. Bang-bang! 5 inti susunan piton lainnya terkena serangan itu, dan tubuhnya yang besar hancur total, berubah menjadi semburan cahaya. Nak, kenapa kau berdiri di sana? Ayo pergi. Oh, baiklah. Cuyan tersenyum tipis pada Sui Ling Er yang masih linglung, lalu menariknya langsung ke balik tirai cahaya. Di puncak-puncak awan api, semua orang menatap Yuan Wuhui dengan ekspresi aneh. Bos, kau pikir anak ini ditakdirkan untuk keluargamu? Bakat yang kuat, kekuatan yang kuat, pilihan yang tepat. Yang kiannya terkekeh. Aku sangat mengagumimu, bos, bahkan menantumu pun sangat luar biasa. Huang Tua menimpali. Anehnya, Yuan Wuhui tidak menunjukkan kemarahan, melainkan tersenyum tipis dan berkata, masih terlalu dini. Feng Hua selalu tertarik pada Ling Er. Anak ini lebih rendah dari Feng Hua, dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Yuanku. Mendengar kata-kata Yuan Wuhui, semua orang tercengang. Meskipun Cuyan sudah tampak sangat berbakat, bakatnya itu dibandingkan dengan orang biasa. Namun, Dai Feng Hua adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap beberapa abad di Yangzhou, seorang jenius di antara para jenius. Meskipun semua orang mengakui bakat Cuyan, dibandingkan dengan Dai Feng Hua, mereka tetap merasa Dai Feng Hua jauh lebih tangguh. Namun, ini hanyalah apa yang dipikirkan semua orang, dan tak seorang pun mengatakannya dengan lantang. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya dipikirkan sang pemimpin. Semua orang kembali memusatkan perhatian pada cermin perunggu. Dai Feng Hua tetap tak terkalahkan dan telah mencapai formasi utama ke-57. Kini Yuan Wuhui mulai ragu apakah formasi utama ke-64 telah diaktifkan terlalu sedikit. Yuan Ze mengikuti dari dekat dan telah memasuki formasi utama ke-51. Sui Ling Er dan Chu Yan memasuki formasi utama ke-49 bersama-sama, dengan Sui Ling Er di depan formasi. Tepat sebelum kata-kata ini terucap, Chu Yan telah mencapai inti formasi utama ke-49. Sungguh jenius. Mungkinkah ia benar-benar dapat menyaingi Dai Feng Hua? Semua orang semakin menantikan hasil akhir dari tantangan formasi ini. Formasi pengunci naga 99, level ke-49. Menerobos formasi ini akan memungkinkan kita memasuki level ke-50, tapi sepertinya agak merepotkan. Cuyan menghela napas, menatap 2 pohon kuno yang menjulang tinggi di depannya. Ia tak menyangka inti dari susunan utama ke-49 memiliki 2 simpul. Ini berarti kedua simpul harus dihancurkan secara bersamaan, jika tidak, jika salah satu tidak dihancurkan, yang lain akan segera pulih, membuat semua usahanya sia-sia. 10 kelemahan. Mata Cuyan menyipit. Ia telah mendeteksi 5 kelemahan pada masing-masing dari 2 pohon kuno berpola susunan itu. Terus kenapa? Cuyan tersenyum tipis dan berjalan perlahan menuju kedua pohon kuno itu. Wosh! 2 cabang raksasa mencambuk Cuyan seperti cambuk baja. Cuyan tidak mencoba menghentikan mereka, ia mengaktifkan mutiara penghindar airnya dan terus maju. Bang! Kedua cabang itu menghantam perisai air. Detik berikutnya, aura dingin memenuhi perisai air, dan kedua cabang itu berubah menjadi embun beku. Wosh! Kedua pohon kuno berpola susunan itu tampak murka juga, kali ini melepaskan lebih dari 30 cabang. Bang! Bang! Cabang-cabang itu mencambuk perisai anti-air tanpa henti, berubah menjadi embun beku. Dalam jarak ratusan meter, cabang-cabang ini telah menyambar berkali-kali, tetapi hasilnya selalu sama. Pada saat ini, Cuyan berdiri di antara 2 pohon kuno, tubuhnya diselimuti lapisan es yang memancarkan cahaya menyilaukan. Bisakah titik lemahnya diposisikan ulang? Indra ilahi Cuyan telah mendeteksi bahwa titik-titik inti susunan itu dapat terus-menerus berpindah posisi. Tapi lalu kenapa? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kemampuan merapal mantra instan terbaik. 1000 mantra dilepaskan, kekuatan Xuanbing. Cuyan tersenyum tipis, dan lapisan es di sekitarnya tiba-tiba hancur. Pecahan-pecahan itu berubah menjadi aliran kekuatan Xuanbing es yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke kedua sisi. Pada saat ini, rentetan kekuatan Xuanbing es yang padat membombardir kedua pohon kuno itu. Bang! 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 Bombardir itu, seperti tetesan hujan, menutupi segalanya. Titik terlemah susunan itu masih dihancurkan oleh kekuatan es mendalam, meskipun kekuatannya tidak besar. Ke-10 titik susunan kecil itu hancur bersamaan. Pola susunan pada kedua pohon kuno itu hancur dan lenyap sepenuhnya. 50 tingkat. Kalian berdua di depan, cepatlah. Cuyan melirik titik cahaya pada token teleportasi,
tetapi tidak menunjukkan kegembiraan. Ia langsung memasuki tirai cahaya. Di puncak Fire Cloud Peak, meskipun para tokoh kuat ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka cukup terkejut. Mereka telah melihat mantra yang dirapalkan secara instan, tetapi siapa yang pernah melihat 1000 mantra yang dirapalkan secara instan pada saat yang bersamaan? Meskipun itu hanya kekuatan mendalam es tingkat tinggi, pola pertama, jangan lupa bahwa Chu Yan baru berada di tingkat pertama tahap inti emas. Mungkinkah seorang kultivator di tingkat pertama tahap inti emas benar-benar melakukan ini? Tidak hanya kerumunan yang tercengang, tetapi Yuan Ze juga gelisah. Siapa anak ini? Kecepatan mengejarnya begitu cepat. Yuan Ze sesekali mengeluarkan token teleportasinya untuk memeriksa jarak antara dirinya dan Dai Feng Hua di depan. Namun, ia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi kini sebuah titik cahaya telah membuatnya sangat terkejut. Ia ingat bahwa belum lama ini, titik cahaya ini baru berada di level 40, bagaimana mungkin ia hampir mengejarnya dalam waktu sesingkat itu? Apakah orang ini menahan kekuatannya di awal? Dan sekarang ia melancarkan serangan balik. Tidak perlu. Akulah orang yang ditakdirkan untuk melampaui Dai Feng Hua, bagaimana mungkin aku kalah dari orang lain, entah kau Xiao Tiancheng atau Hei Xiang, semuanya sama saja. Bambu giok yang melayang di atas kepala Yuan Ze terbang ke tangannya. Yuan Ze mendekatkan bambu giok itu ke mulutnya dan meniupnya dengan lembut. Bas, sebuah suara terdengar darinya, dan di bawah suara ini, lapisan-lapisan gelombang suara biru muda yang terwujud menyebar dari tubuh Yuan Ze. Kemanapun gelombang suara itu lewat, pola susunan dan mata susunan itu pasti hancur pada saat yang bersamaan, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Chu Yan akhirnya merasakan tekanan. Susunan itu telah mencapai tingkat ke-50, sungguh luar biasa. Menatap mata inti susunan di hadapannya, Chu Yan menyipitkan matanya. Itu adalah bola mata raksasa, seukuran gunung kecil, terbagi menjadi puluhan ribu pupil, masing-masing berisi sebuah mata. Rasanya seolah-olah puluhan ribu mata menatapnya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Pusing, bagaimana rasanya ditatap oleh puluhan ribu mata secara bersamaan? Chu Yan sekarang sangat mengerti. Dan apakah entitas yang terbentuk dari mata inti susunan itu hanya menatapnya? Tentu saja tidak. Wus, dalam sekejap, mata seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mata seukuran gunung itu, masing-masing membawa aura tajam saat melesat ke arah Chu Yan. Sial, ia menjadi makhluk hidup. Chu Yan mengumpat dalam hati, tidak berani gegabah. Dia bisa merasakan kekuatan setiap bola mata, yang jelas tak kalah dahsyat dari mantra tingkat 2 tingkat tinggi. Mutiara penghindar air, 10 pedang, lindungi. Seru Chu Yan dengan tenang. Perisai air pertahanan mutiara penghindar air aktif, dan pada saat yang sama, 10 pedang terbang mitril terbang lagi, melayang vertikal di sekelilingnya. Detik berikutnya, Chu Yan melesat maju. Bang bang bang. Bola mata yang terbentuk dari pola susunan itu cukup kuat, tetapi semuanya terhalang oleh perlindungan 10 pedang terbang mitril dan perisai anti-air. 3 titik lemah, tetapi ketiganya berubah posisi dengan sangat cepat, sehingga cukup sulit dideteksi. Pikir Chu Yan dalam hati. Detik berikutnya, senyum tersungging di bibirnya, kalau begitu aku akan masuk jauh ke wilayah musuh. Bang! Chu Yan menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat keluar seperti bola meriam, menghancurkan bola mata terbang yang tak terhitung jumlahnya saat ia langsung memasuki mata raksasa itu, yang seukuran gunung kecil. Begitu memasuki mata raksasa itu, Chu Yan merasa seperti terjebak dalam rawa, tak bisa bergerak sedikit pun. Pola susunan di dalam mata raksasa itu 3 kali lebih rumit daripada di luar. Wus-wus. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya membombardir Chu Yan dari segala arah. Hancur. Chu Yan menjentikkan jarinya, dan 10 pedang terbang mitril menari dengan cepat, menghancurkan semua bola mata berpola susunan yang masuk. Melepaskan seluruh indera ilahinya, Chu Yan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengunci 3 titik lemah. Berhasil. Mata Chu Yan berbinar, dan ia melepaskan puluhan serangan jari es secara berurutan. Ketiga bola mata yang tampak biasa itu langsung dibekukan oleh Chu Yan. Bang-bang. Tangan tulang ibel harimau langsung berubah menjadi telapak tangan tulang raksasa, menyerang 3 kali secara berurutan. Ketiga mata susunan itu langsung hancur, dan pada saat yang sama, seluruh mata raksasa itu runtuh total. Formasi besar ke-50, hancur. Selanjutnya, dengan lompatan, Chu Yan menghilang ke dalam tirai cahaya. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-51. Yuan Ze menatap ibel humanoid berlengan 8, setinggi 20 meter, yang dibentuk oleh mata inti arai, sedikit kekhawatiran di matanya. Jika dia berada di puncaknya, membasmi ibel humanoid berlengan 8 ini bukanlah masalah sama sekali. Tapi sekarang, energi spiritual dan kekuatan fisiknya sudah hampir habis. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi makhluk ini,
mau tidak mau ia akan menghabiskan energi spiritual dan kekuatan fisiknya lagi. Kalau begitu, melewati lebih banyak formasi besar akan menjadi mimpi. Sekarang Dai Feng Hua telah memasuki formasi besar ke-57, menurut Yuan Ze, sekarang dia harus menggunakan metode yang paling hemat energi untuk menghancurkan formasi tersebut. 8 mata arai adalah 8 lengan. 1 semburan energi. Yuan Ze mengambil keputusan, meludahkan pedang terbang, dan terbang menuju ibel humanoid berlengan 8. Awuwo, monster humanoid berlengan 8 itu melancarkan rentetan serangan, telapak tangannya yang besar berkilauan dengan cahaya saat melepaskan beberapa serangan sihir yang memukau. Bang bang, bambu giok melingkar di atas kepala Yuan Ze, memancarkan cahaya biru redup, membentuk penghalang biru pelindung yang melindunginya dari gempuran mantra. Tepat saat Yuan Ze berada kurang dari 10 meter dari monster berlengan 8 itu, ia meraung, bambu giok, berubah. Bambu giok yang melingkar di atas kepala Yuan Ze berlipat ganda menjadi 8, langsung menghantam 8 lengan monster itu. Krak-krak, masing-masing dari 8 bambu giok berubah menjadi pedang lengkung hijau, dan dengan satu ayunan, 8 lengan itu terpotong. Hancur, Yuan Ze menjentikkan jarinya, dan 8 pedang lengkung hijau itu menari dengan kecepatan luar biasa, mengiris 8 lengan menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul. Mendongak, ia melihat monster humanoid itu, yang telah kehilangan 8 lengan, belum hancur. Sebuah bola emas yang dikelilingi pola susunan di mulutnya dipenuhi kekuatan mengerikan, siap dilepaskan ke arah Yuan Ze. Gawat, seru Yuan Ze ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Ia tak menyangka akan ada mata susunan kecil ke-9. Dalam krisis ini, apakah ia benar-benar harus menggunakan kartu trufnya? Tiba-tiba, bayangan tongkat raksasa jatuh dari atas kepala Yuan Ze, disertai teriakan pelan. 4 bentuk pembantaian abadi. Sebuah busur raksasa muncul di udara, di bawahnya aliran waktu tampak melambat. 12 bayangan tongkat putih pucat jatuh berurutan seperti roda yang berputar, lalu tiba-tiba saling tumpang tindih, menghantam dengan aura yang sangat kuat. Boom! Kepala, yang berisi seluruh kekuatan spiritual monster humanoid itu, langsung hancur menjadi debu hanya dengan satu serangan ini. Bang-bang! Tubuh raksasa monster humanoid itu hancur. Susunan utama ke-51, hancur. Senang sekali bekerja sama, saya permisi dulu. Kata Cuyan dengan tenang, melompat langsung ke tirai cahaya. Orang ini, Yuan Ze masih agak tertegun. Ia telah menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk jatuh ke dalam bahaya, sementara orang ini dengan mudah memasuki tingkat formasi berikutnya hanya dengan satu serangan. Mengapa sosok itu tampak begitu familiar? Kompetisi penghancuran formasi terus berlangsung dengan meriah. 3 hari berlalu, para murid di atas tingkat ke-9 telah menghabiskan energi spiritual mereka dan diteleportasi keluar oleh susunan teleportasi. Hari keempat, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-35. Aku tidak bisa melanjutkan. Kapak Tai Fei, yang memegang energi spiritualnya, jatuh ke tanah. Tai Fei juga roboh, terjerat oleh pola susunan dari segala arah. Aku juga sudah mencapai batasku. Kerangka Kang Minghui, yang juga mengerahkan kelincahannya yang biasa, terjerat oleh pola susunan dan jatuh ke tanah. Token teleportasi menyala, dan keduanya menghilang. Di antara generasi muda Yangzu, Tai Fei ke-9, dan Kang Minghui, ke-10, adalah yang pertama tersingkir. Hari kelima, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-37. Kakak, aku tidak bisa melanjutkan. Kakak, aku juga. Kedua saudari Li Muxian, yang benar-benar kelelahan, jatuh ke tanah. Kemana perginya ibel besar itu? Adik kecil, apa kau sedang birahi? Tidak, generasi muda Yangzu, Li Muxian ke-7 dan Li Muling ke-8, tersingkir. Hari ke-6, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-38. Bang, si Zhuang melepaskan mantra, menghancurkan sebagian pola formasi. Kelelahan total, ia jatuh ke tanah. Aku sudah mencapai batasku, otang pembawa sial. Xiao Tiancheng, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Si Zhuang meraung, meskipun enggan, ia telah mencapai batasnya. Token teleportasi menyala, dan sosok si Zhuang menghilang dari formasi. Generasi muda Yangzu, si Zhuang ke-6, tersingkir. Hari ke-7, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-39. Otang pembawa sial Xiao Tiancheng, kau tunggu saja. Melihat pola formasi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya, Lu Haoxuan meraung, hatinya dipenuhi dendam. Saat berikutnya, ia jatuh ke tanah, token teleportasi menyala, dan sosoknya lenyap. Generasi muda Yangzu, Lu Haoxuan ke-5, tersingkir. Hari ke-8, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-47. Boom! Hei Xiang menghunus dua pedang panjang dengan kecepatan tinggi, melesat menuju inti formasi.
Namun di tengah perjalanan, pedang-pedang itu kehilangan semua cahayanya dan jatuh ke tanah. Kali ini benar-benar terlambat. Kelelahan, Hei Xiang jatuh ke tanah. Saat berikutnya, token teleportasi di tangannya berkelebat, dan sosoknya lenyap. Hei Xiang, anggota peringkat ketiga generasi muda Yangzu, tersingkir. Hari ke-9, formasi pengunci naga 99, tingkat ke-49. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dua pohon kuno yang membentuk inti formasi. Kelelahan, Xiao Tiancheng tidak punya cara untuk menghindarinya dan langsung terjerat seperti pangsit dan ditarik keluar. Otang pembawa sial, Cuyan, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiao Tiancheng meraung, dengan enggan mengaktifkan token teleportasi di tangannya. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Xiao Tiancheng, anggota peringkat kedua generasi muda Yangzu, tersingkir. Pada titik ini, kompetisi telah mencapai puncaknya, dengan hanya 4 orang tersisa untuk terus berusaha menembus formasi. Bertahan, aku harus bertahan. Sui Ling-er menggunakan tekadnya untuk menopang tubuhnya. Sui Ling-er kini berada di belakang, terjebak dalam formasi utama ke-52. Ia tidak lagi menembus formasi semudah sebelumnya, ia telah terjebak di sini selama 5 hari. Otang pembawa sial, aku tidak bisa mengalahkan Dai Feng Hua. Apa aku benar-benar akan kalah dari bocah dari 5 negara bagian terbawah ini? Pikir Yuan Ze getir. Ia telah bertahan selama bertahun-tahun untuk hari ini, bagaimana mungkin ia menyerah? Yuan Ze kini berada di posisi ketiga, terjebak dalam formasi utama ke-54. Ia juga hampir mencapai batas kemampuannya, formasi ini telah menjebaknya selama 3 hari. Cuyan berada di posisi kedua, menembus satu formasi sehari selama 6 hari, dan kini berada di formasi utama ke-57. Boom! Seekor ikan raksasa bercakar 6 hancur di hadapan Cuyan. Level selanjutnya, Cuyan melompat ke formasi utama ke-58. Tanda tanya, formasi pengunci naga 99, level ke-63. Kali ini, tak ada yang bisa menghentikanku. Dai Feng Hua melepaskan senjata ajaibnya untuk pertama kalinya, tombak sepanjang 2 meter yang seluruhnya terbuat dari giok putih. Senjata ajaib kelas atas tombak giok salju. Snowjade Halberd, satu serangan mengubah alam semesta. Dai Feng Hua menghunus Snowjade Halberd dan menebas dengan ganas ke depan. Whoosh! Sebuah sinar halberd putih, sepanjang 30 meter, meraung. Boom! Pola susunan di depan hancur berkeping-keping seperti daun kering, dan singa raksasa yang dibentuk oleh mata susunan inti langsung terbelah. Dai Feng Hua melangkah masuk, melewati tirai cahaya, dan sudah berada di tingkat ke-64 susunan. Hari ke-10, susunan pengunci naga 99, tingkat ke-53. Bang! Kekuatan fisik dan spiritual Sui Ling-er benar-benar habis, dan akhirnya ia pingsan. Ayah, kakak Cuyan, Ling-er tidak mengecewakan kalian, kan? Hehe. Sui Ling-er terbaring di tanah, dan setelah mengatakan ini, ia pingsan. Token teleportasi di tubuhnya menyala, dan tubuh Sui Ling-er menghilang. Sui Ling-er, anak bungsu ke-23 di Yangzu, tereliminasi. Di puncak-puncak awan api, Ling-er gadis yang berkemauan keras. Yang Qianye menatap Sui Ling-er yang bergoyang di cermin perunggu dan berkata dengan sedikit sakit hati. Penampilannya sudah sangat bagus. Seru Huang Tua, seorang gadis berusia 16 tahun bisa mencapai level seperti itu sungguh luar biasa. Ling-er, kau tidak mengecewakan ayahmu. Yuan Wuhui sangat puas. Dengan putri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami. Akhirnya, ia mengalihkan pandangannya kembali ke cermin perunggu. Hanya 3 yang tersisa. Seberapa jauh mereka akan melangkah? Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-59. Sepanjang perjalanan, pemahaman Cuyan tentang pola formasi semakin dalam. Meskipun kesulitan menembus formasi terus meningkat, kecepatan Cuyan tidak melambat. Di hadapannya terbentang dinding yang sangat tebal yang dibentuk oleh pola formasi. Dinding ini setidaknya setebal 10 meter, ditutupi dengan pola formasi, dan jalan menuju formasi utama berikutnya pasti berada di balik dinding ini. Hanya satu kelemahan, di balik tembok ini. Jadi, level ini adalah ujian kekuatan. Bibir Cuyan melengkung membentuk seringai saat ia melihat pemandangan di depannya, dan ia meraung, tubuh emas abadi. Level keempat, berubah. Boom! Tubuhnya tiba-tiba membengkak, pakaiannya tersingkap, otot-ototnya yang menggembung memerah, lalu kabut emas tipis menyelimutinya. Minum. Urat-urat menonjol di dahi Cuyan, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kabut emas dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya, dan ketika menghilang, kulit Cuyan berubah menjadi emas gelap, berkilau dengan cahaya metalik yang pekat. Pada saat yang sama, 4 cincin pola emas merah tua, masing-masing selebar sekitar 1 inci, secara aneh muncul di lengan kanannya. Akan kulihat seberapa tangguh dirimu, tinju ibel harimau.
Cuyan meraung, dan tangan kerangkanya langsung membengkak menjadi telapak tangan kerangka raksasa. Berbeda dari sebelumnya, anehnya, gumpalan pola ibel hitam berkelebat dari telapak tangan kerangka raksasa itu. Sesaat kemudian, telapak tangan itu berubah menjadi kepalan tangan, dan bersamaan dengan itu, sesosok hantu kepala harimau putih, seukuran bukit kecil, dengan rahang menganga dan gigi tajam yang menonjol, muncul dari balik telapak tangan kerangka raksasa itu. Basmi, raung, Cuyan menyerbu ke arah dinding yang dibentuk oleh inti formasi, dan hantu kepala harimau putih itu langsung meraung. Tubuh emas abadi, lengan ilahi pola emas. Cuyan meraung, dan pola emas kemerahan berkelebat di lengan kanannya, otot-ototnya langsung menggembung, membesar 3 kali lipat ukuran normalnya. Boom! Di bawah lengan ilahi pola emas, tinju ibel harimau bahkan lebih kuat, langsung menghancurkan dinding, dan Cuyan menabraknya. Boom! Seperti binatang buas kuno, Cuyan menghancurkan lapisan demi lapisan pola formasi di hadapannya. Bola emas terakhir muncul di hadapannya, inti formasi. Bang! Dengan satu pukulan, bola emas itu hancur, dan seluruh dinding lenyap sepenuhnya. Huf! Level berikutnya, Cuyan menghela napas lega dan memasuki tirai cahaya. Lapisan ke-59 susunan telah hancur. Hari ke-15. Susunan pengunci naga 99, lapisan ke-59. Level ini, aku harus menerobosnya bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Hancurkan untukku. Yuan Ze menggertakkan giginya, mengerahkan sisa kekuatan spiritual terakhir di inti emasnya. Dengan raungan, bambu giok itu berubah menjadi benda seukuran ember dan menghantam dinding susunan. Bang! Retakan muncul di dinding susunan, tetapi tidak hancur. Otang pembawa sial, kekuatan spiritual Yuan Ze terkuras habis. Meskipun ia sangat enggan, ia tetap jatuh ke tanah. Token teleportasi di tubuhnya menyala, dan sesaat kemudian, sosoknya menghilang. Yuan Ze, generasi keempat di antara generasi muda Yangzu, tereliminasi. Di puncak-puncak awan api, saat ini, saat terakhir telah tiba, dan mata banyak tokoh besar tertuju pada dua gambar di cermin perunggu. Karena perubahan situasi, Yuan Wuhui telah memerintahkan pengaktifan susunan 72 lapis. Saat ini, hanya 2 orang yang masih berusaha menembus formasi. Di cermin perunggu, bayangan di sebelah kiri. Cuyan, yang berasal dari 5 negara bagian bawah, berada di formasi utama ke-65, namun ia tetap tak terhentikan, menembus setiap formasi yang ditemuinya. Di sisi kanan cermin perunggu, talenta muda nomor 1 Yangzu, Dai Fenghua, berada di formasi utama ke-69, kurang dari 1000 meter dari mata formasi inti. Bos, aku punya firasat aneh. Cuyan ini, suara. Yang Qianye melemah. Nenek tua, kuakui Cuyan memang hebat, tapi dibandingkan dengan Fenghua, dia masih kurang. Mustahil baginya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Huang tua menggelengkan kepalanya sedikit. Yuan Wuhui menyipitkan mata, merenung sejenak, hendak berbicara, tetapi terpotong oleh satu kalimat. Kurasa tidak. Tetua Jiu, memegang labu anggur, bergoyang saat berjalan mendekat. Senior Jiu, kau sudah sampai. Yuan Wuhui segera berdiri saat melihat Tetua Jiu, membungkuk dalam-dalam. Salam, Tetua Jiu. Yang lain juga berdiri dan membungkuk kepada Tetua Jiu. Cukup, aku sudah tua sekarang, kenapa repot-repot dengan semua formalitas ini? Tetua Jiu melambaikan tangannya. Tetua Jiu, silakan duduk. Yuan Wuhui mempersilakan Tetua Jiu duduk. Yuan Wuhui tahu betapa menakutkannya Tetua Jiu. Di antara generasi sebelumnya dari aliansi kultivator lepas yang bertempur melawan para kultivator hantu, Tetua Jiu adalah satu-satunya yang selamat. Meskipun ia terluka parah dan kultivasinya ditekan ke tahap inti emas, Yuan Wuhui tahu betapa menakutkannya dia. Yuan Wuhui berkata dengan hormat, aku ingin tahu apa yang dimaksud Tetua Jiu tadi. Tetua Jiu meneguk anggurnya banyak-banyak dan berkata, bocah bernama Cuyan ini luar biasa. Jika dia tidak berkultivasi di tempat seperti 5 benua bawah di mana energi spiritual langka, kekuatannya mungkin sudah setara dengan Feng Hua. Lagi pula, dia baru berusia 23 tahun. Apa? Yuan Wuhui tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. 23 tahun. Semua orang telah menyaksikan kekuatan dan penampilan Cuyan. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, pikirannya yang cermat dan kebijaksanaannya yang luar biasa sungguh tak terbayangkan. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 23 tahun bisa mencapai prestasi seperti itu? Ingat, Xiao Tiancheng dan Yuan Ze sudah berusia lebih dari 40 tahun. Bahkan Dai Fenghua berusia 38 tahun hari ini. Dan sekarang, seorang pemuda berusia 23 tahun dari 5 negara bagian bawah berani menantangnya, betapa anehnya ini. Memang, dia berusia 23 tahun. Aku mendeteksi bocah ini dengan indera kedewaanku saat melihatnya.
Wajah kemerahan dan tua Penatua Jiu tidak menunjukkan ekspresi tertentu. Yuan Wuhui berkata lagi, meski begitu, Penatua, Anda mengatakan bahwa meskipun bakat anak ini luar biasa, ia tumbuh di tempat seperti 5 negara bagian bawah, yang menunda kultivasinya. Kekuatannya saat ini seharusnya di bawah Feng Hua. Tidak juga, meskipun anak ini mungkin tidak sekuat Feng Hua, pemahamannya tentang pola arai, meskipun baru mulai mendalam, jauh melampaui jangkauan Feng Hua. Penatua Jiu menyesap anggur dan mendesah pelan. Melihat keraguan di mata semua orang, Penatua Jiu melanjutkan, ia telah banyak menguasai alkimia, seni jimat, sihir, dan teknik arai. Meskipun pemahaman Feng Hua tentang pola arai tidak buruk, itu jauh lebih rendah daripada anak ini. Sihir. Semua orang terkejut. Anak ini benar-benar menggabungkan penggunaan sihir untuk menghancurkan pola arai. Bagaimana dia melakukannya? Lihat, Penatua Jiu menunjuk dengan santai, dan semua orang melihat ke cermin perunggu, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang lagi. Formasi pengunci naga 99, level ke-65. Mencapai level ke-60 formasi, bahkan inti dari setiap pola susunan menjadi sangat rumit, membuatnya hampir mustahil untuk menembus inti sekaligus. Wosh! Aliran energi spiritual dingin melesat dari tangan Cuyan, tetapi alih-alih menyerang inti, mereka justru mengenai beberapa pola susunan yang tidak mencolok di sampingnya. Bang-bang! Anehnya, setelah pola-pola susunan yang tidak mencolok ini hancur, intinya juga hancur, dan sesaat kemudian, semua pola susunan menghilang sepenuhnya. Seperti yang diduga, yang disebut inti bukanlah inti yang sebenarnya inti dapat berubah menjadi satu sama lain. Ini mirip dengan pembongkaran mantra. Cuyan merasa lega. Selama proses menembus formasi, pemahamannya tentang pola susunan semakin dalam, mendorongnya untuk melakukan beberapa upaya berani, yang semuanya terbukti berhasil. Ini membuat penghancuran formasi semakin cepat. Formasi pengunci naga 99, level ke-69. Terobos formasi utama ini, dan aku bisa memasuki formasi utama ke-70. Dai Feng Hua tersenyum, penuh percaya diri. Kurasa aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa sekarang. Hehe, inilah yang kuinginkan. Apa salahnya bertarung sendirian? Benar, pesan guru mengatakan perintah transfer ini berfungsi untuk menampilkan perkembangan terobosan formasi, jadi aku akan melihatnya saja. Bagaimana mungkin? Dalam 38 tahun sejak kelahirannya, ini mungkin pertama kalinya Dai Feng Hua begitu takjub. Seseorang benar-benar menerobos formasi. Dan dengan kecepatan seperti itu. Siapa itu? Itu Yuan Ze, pasti dia. Aku tidak menyangka dia lebih tertutup dari yang kubayangkan. Setelah hening sejenak, Dai Feng Hua telah mengenali orang itu. Dalam pandangan Dai Feng Hua, di antara generasi muda, satu-satunya yang masih memiliki kemampuan untuk melawannya adalah Yuan Ze. Tingkat ke-66. Menarik. Melihat titik cahaya Yuan Ze telah menembus formasi besar lainnya, Dai Feng Hua terkejut dan sangat gembira, seolah-olah seluruh hatinya terbakar. Ini pasti kesepian seorang master. Dai Feng Hua telah memegang posisi tak tertandingi di antara generasi muda selama bertahun-tahun, yang membuatnya merasa agak bosan. Ia merindukan seorang lawan untuk muncul, seseorang yang dapat menyalakan semangat kompetitifnya. Hari ini, ia akhirnya menemukannya. Snowjade Heavenly Halberd, Second Tune mengejutkan angin dan hujan. Dai Feng Hua tersenyum dan meraung, Snowjade Heavenly Halberd-nya menebas ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Saat menyerang, tombak itu berputar 2 kali, menciptakan 2 tornado energi spiritual berwarna giok putih yang meraung. Boom! 9 kepala singa raksasa berkepala 9 di depannya langsung hancur menjadi debu. Mata inti arai hancur. Yuan Ze, jangan kecewakan aku. Senyum muncul di bibir Dai Feng Hua saat ia memasuki penghalang cahaya. Arai pengunci naga 99, tingkat ke-66. Oh, orang ini benar-benar memasuki arai tingkat ke-70, menarik. Cuyan tersenyum tipis, kekuatan roh esnya mengalir lancar sambil terus menunjuk, pola arai di sekitarnya terus-menerus hancur. Tanpa sepengetahuannya, kecepatan kemajuannya justru meningkat. Hari ke-16, arai pengunci naga 99, tingkat ke-69. Hanya dalam 1 hari, Cuyan seolah memasuki keadaan tanpa pamrih. Pola arai di sekitarnya membesar tak terbatas di matanya menghancurkan arai itu menjadi kenikmatan. Dalam sehari, ia telah menghancurkan 3 arai berturut-turut, dan kini ia telah mencapai mata arai inti dari arai tingkat ke-69. Raung, ini adalah seekor singa setinggi 10 meter, dengan 9 kepala raksasa. Meskipun bukan daging dan darah asli, melainkan hanya pola arai, auranya yang menindas tetap sangat mengerikan. Singa raksasa berkepala 9 itu meraung keras di depan penghalang cahaya, menunjukkan keganasannya kepada Cuyan. Objek yang terbentuk dari mata inti susunan hanya bisa menjaga dalam radius 100 meter dari penghalang cahaya, mencegah mereka yang berani menerobos susunan untuk maju, inilah misi mereka.
Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang itu untuk menembus inti susunan ini. Pikir Cuyan dalam hati. Ia tidak tahu siapa Dai Feng Hua, yang ia tahu hanyalah seseorang telah melampauinya. Saat menghadapi lawan, seseorang harus bertarung dengan sengit. Sekalipun tidak bisa mengalahkan mereka, seseorang harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Inilah hati Dao Cuyan. Dalam pandangan Cuyan, seorang kultivator yang tidak memiliki tekad untuk menang kehilangan makna kultivasi. Meskipun pola pikir Cuyan tenang dan kalem, jauh di lubuk hatinya ia adalah orang dengan semangat juang yang kuat. Maju, Cuyan menjentikkan jarinya, dan 8 pedang terbang mitril meraung, menyerbu ke arah 8 kepala itu. Perahu bulu naga, maju. Cuyan melompat ke dalam perahu bulu naga, menyerbu tepat ke tengah singa berkepala 9 itu. Hanya 10 meter dari singa berkepala 9, Cuyan tiba-tiba menamparkan kepala naga raksasa itu di depan perahu bulu naga. Wosh! Seekor naga api menyembur keluar dari mulut naga raksasa itu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bang! Sebuah lubang besar menembus dahi kepala raksasa singa berkepala 9 itu. Bang bang bang! Pada saat ini, 8 pedang terbang mitril secara bersamaan menembus 8 kepala itu, dan seluruh tubuh raksasa singa berkepala 9 itu akhirnya runtuh total. Semua ini terjadi dalam sekejap. Alasan mengapa mata inti Arai dapat dipecahkan dengan mudah terutama karena Cuyan menemukan titik terlemah pada 9 kepala itu, dan akhirnya mencapai tujuan membasmi dengan satu pukulan. Level selanjutnya, di puncak-puncak awan api. Semua orang melihat dua pemandangan di cermin perunggu, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Ini adalah ujian terpanjang Arai dalam hampir 100 tahun. Ini karena keberadaan dua jenius mengerikan, dan sekarang telah sepenuhnya menjadi pertempuran antara dua orang. Mungkin, kali ini kita benar-benar akan menyaksikan lahirnya sebuah keajaiban. Yuan Wuhui tak lagi terkejut, melainkan penuh harapan. Kini setelah ke-81 formasi utama diaktifkan, siapakah yang benar-benar bisa mencapai titik itu? Cuyan ini sungguh luar biasa. Huang Tua mendesah, dan semua orang merasakan hal yang sama. Saat ini, tak seorang pun berani percaya bahwa Cuyan lebih rendah daripada Dai Feng Hua. Meskipun mereka masih yakin dalam hati bahwa Dai Feng Hua lebih baik, tak seorang pun berani seyakin itu lagi. Pada hari ke-18 setelah formasi besar diaktifkan, Cuyan akhirnya membuat Dai Feng Hua merasakan tekanannya. Hanya dalam 2 hari, Cuyan menembus 4 formasi lagi, mencapai level ke-74. Kecepatannya tak hanya tak melambat, tetapi malah meningkat lagi. Seiring meningkatnya kesulitan formasi besar, kecepatan Dai Feng Hua pun melambat. Kini, berdiri di level ke-75 formasi besar, ia akhirnya merasakan tekanan luar biasa yang diberikan Cuyan padanya. Saat ini, tak banyak kata yang terucap. Keterkejutan di hati semua orang berubah menjadi kegembiraan yang tak terkira. Mereka menatap cermin perunggu, menunggu keajaiban terjadi. Formasi pengunci naga 99, tingkat ke-75. Persembunyian Yuan Ze begitu dalam. Wajah Dai Feng Hua akhirnya berubah warna. Ia tak pernah menyangka akan terkejar. Mata formasi ini berubah menjadi seekor binatang elang harimau, bertubuh harimau tetapi memiliki sepasang sayap elang raksasa di punggungnya. Tombak langit giok salju, 3 putaran gunung dan sungai mengaum. Tatapan Dai Feng Hua tertuju pada binatang elang harimau di depannya. Tombak langit giok salju di tangannya berputar terus-menerus di udara, mengeluarkan 3 bunga tombak giok putih. 3 bunga tombak giok putih itu tiba-tiba melesat ke arah binatang elang harimau itu. Bang! Aum! 3 bunga tombak giok putih meledak bersamaan di kepala dan sayap binatang elang harimau itu. Wus! Pada saat ini, Dai Feng Hua tiba dalam sekejap, dan tombak giok salju itu menembus jantung binatang elang harimau itu. Bang! Tubuh binatang elang harimau itu hancur berkeping-keping. Oh! Cepat sekali, tapi kau sama sekali tak bisa melampauiku. Melihat titik Yuan Ze pada token teleportasi juga telah memasuki formasi besar ini, Dai Feng Hua menyeka keringat di dahinya dan, menyeret tubuhnya yang lelah, berjalan langsung ke tirai cahaya di depan. Di hari-hari berikutnya, keduanya bermain kejar-kejaran. Setiap kali Cuyan berhasil menyusul formasi besar tempat Dai Feng Hua berada, Dai Feng Hua akan keluar dari formasi itu di saat berikutnya. Semua orang semakin terkejut, hasil seperti itu adalah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Hari ke-21, formasi pengunci naga 99, lapisan ke-79. Langkah Dai Feng Hua goyah. Pada saat ini, kekuatan spiritual dan fisiknya hampir mencapai batasnya. Pola susunan di lapisan ke-79 2 kali lebih kompleks daripada yang ada di lapisan ke-78. Dai Feng Hua menghabiskan seluruh tenaganya sebelum akhirnya mencapai mata susunan inti. Di hadapannya berdiri sebuah patung yang terbentuk dari pola-pola susunan. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan penampilan yang menakutkan yang paling aneh, alih-alih rambut,
kepalanya dipenuhi ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya, berdempetan, pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Pola susunan yang begitu kuat. Melihat patung ini, Dai Fenghua merasa pusing. Lupakan mencari kelemahan, bahkan memeriksa mata susunan inti pun sulit. Aku harus menghancurkan mata susunan inti ini, aku harus memasuki lapisan ke-80 susunan ini, aku harus. Dai Fenghua menggertakkan giginya, pikirannya dipenuhi gambar-gambar berbagai pola susunan yang kacau. Bahkan dengan kekuatan Dai Fenghua yang luar biasa, mencapai titik ini hampir membuatnya kelelahan. Dengan sisa energi terakhirnya, Dai Fenghua memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan cara untuk menghancurkan susunan itu. Saat itu, Dai Fenghua merasakan aura mendekat, dan jantungnya berdebar kencang. Suaranya berubah sedikit dingin saat ia berkata, Yuan Ze, aku tidak menyangka kau bisa bersembunyi sebaik ini. Yuan Ze, siapa Yuan Ze? Tanya Cuyan tanpa berkata-kata. Setelah semua usaha yang ia lakukan, ia akhirnya berhasil menyusul orang ini. Ia mengira orang ini semacam ahli, tetapi ternyata orang itu hanyalah orang bodoh yang meracau. Apa? Kau siapa? Dai Fenghua menyadari ada yang tidak beres begitu mendengar suara itu. Ia berbalik dan langsung terkejut ketika melihat Cuyan. Itu bukan Yuan Ze. Siapa orang ini? Dilihat dari penampilannya, ia sama sekali tidak tampak lelah. Kapan orang jenius seperti itu muncul di Yangzhou? Dai Fenghua tidak suka ikut bersenang-senang. Sebelumnya di lembah penerimaan, ia tidak bersama yang lain, melainkan sedang berjemur. Meskipun ia tahu bahwa orang-orang dari 5 negara bagian bawah telah datang, ia tidak memperhatikan siapa mereka. Dan sekarang setelah Cuyan sampai sejauh ini, Dai Fenghua tak akan pernah percaya bahwa Cuyan berasal dari 5 negara bagian bawah. 5 provinsi di bawah, Provinsi Yi, Cuyan. Cuyan nyaris tak bisa menahan keinginan untuk memukul seseorang. Kau tanya aku siapa? Seharusnya aku yang tanya kau siapa. 5 provinsi bawah, Provinsi Yi. Dai Fenghua hampir putus asa. Ia merasa seluruh dunia kultivasi sedang kacau. Ia benar-benar telah ditangkap oleh seseorang dari tempat seperti 5 provinsi bawah, dan orang ini berasal dari Provinsi Yi, yang terburuk dari 5 provinsi bawah. Kapan 5 provinsi bawah menjadi begitu abnormal? Membuat keributan tanpa alasan, bertingkah gila. Sepertinya kau sedang tidak enak badan. Pikir Cuyan dalam hati sambil memperhatikan Dai Fenghua menatapnya seperti monster. Yangzhou, Dai Fenghua. Setelah sesaat terkejut, Dai Fenghua segera menyesuaikan ekspresinya, memasang ekspresi yang dalam dan sulit dipahami. Ia pikir semua orang di Yangzhou tahu namanya, dan ini pasti akan mengintimidasi anak ini. Oh, rekan Taois, apakah kau sedang menghancurkan formasi? Kata Cuyan acuh tak acuh, nadanya sedikit tidak sabar. Aku Dai Fenghua. Ekspresi Dai Fenghua yang sulit dipahami langsung membeku. Apakah ia tidak mendengarnya dengan jelas? Saat berikutnya, ia berbicara lagi. Aku mendengarmu. Cuyan kembali bertanya dengan acuh tak acuh, berpikir dalam hati, apa orang ini gila? Ku bilang aku, Dai Fenghua. Dai Fenghua terdiam, hampir mengucapkan setiap kata dengan pelan. Tak seorang pun dari generasi muda pernah melihatnya setenang ini sebelumnya. Mereka semua menatapnya dengan kagum, atau setidaknya hormat. Apa maksud anak ini dengan tatapannya yang begitu tak sabar? Telingaku baik-baik saja, tapi apa kau sudah gila? Aku tak peduli kau Dai Fenghua atau Dai Yuhua, kalau kau tak mau merusak formasi ini, minggirlah. Cuyan tak tahan lagi. Bagaimana mungkin ada orang narsis seperti itu di dunia ini? Apa semua orang harus memandang mereka dengan kagum dan berseru, wow, jadi kau ini siapa? Mendorong Dai Fenghua yang tertegun ke samping, Cuyan berjalan mendekat. Ku bilang, kau benar-benar tidak mengenaliku. Aku Dai Fenghua, pemuda nomor 1 di Yangzhou, pasangan impian banyak kultivator wanita. Dai Fenghua belum pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Ia hanya punya secercah harapan bahwa Cuyan tidak tahu siapa dirinya, jadi ia segera menjelaskan. Cuyan, berpura-pura terkejut, tersenyum tipis dan berkata dengan nada malas, oh, jadi kau Dai Fenghua, talenta muda nomor 1 di Yangzhou. Ya, itu aku, Dai Fenghua. Bagaimana? Takut? Iya. Dai Fenghua tampak puas, berpikir dalam hati, orang ini akhirnya mengenali bakat. Namun sesaat kemudian, senyum di wajah Cuyan lenyap seketika, digantikan oleh ucapan singkat, maaf, belum pernah dengar tentangmu. Ia kemudian mulai mengamati patung Medusa di hadapannya. Belum pernah dengar tentangmu. Apa maksudmu? Belum pernah dengar tentangmu. Apa kau sengaja melakukan ini? Dai Fenghua hampir menangis. Sejak kecil, ia selalu dimanja, dan dengan kultivasinya yang tekun, kekuatan dan bakatnya tak tertandingi. Kemanapun ia pergi, ia menjadi pusat perhatian, objek kekaguman semua anak muda.
Perlakuan seperti ini dari Cuyan adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, dan sulit baginya untuk menerimanya. Di puncak Fire Cloud Peak. Bos, ada apa dengan Feng Hua? Tanya Yang Qianye bingung. Mengapa murid jenius nomor 1 Yang Zhu ini tampak agak bodoh? Inilah kelemahan terbesar Feng Hua. Dia selalu tumbuh dikelilingi pengagum, dan dia selalu egois. Dia tidak tahan diabaikan atau diejek. Ini mungkin karena dia telah berkultivasi sendirian dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Aku menyadari ini sejak lama, tetapi sudah terlambat sifat kepribadian ini sudah terbentuk. Kata Yuan Wuhui tanpa daya. Siapa sangka Dai Feng Hua yang tampak glamor akan memiliki masalah seperti itu. Bos, mungkinkah Feng Hua memiliki semacam penyakit mental? 390.